Wabarakatuh, Bu. Oke, kita sudah ada berapa ya? Baru ada dua ya, Mbak. Dengan Mas Alif, dengan Pak Alif ada tiga. Ya, 3 menit lagi kita mulai ya, 20 menit setelah jam 9 lewat 20. Jika belum hadir, kita mulai saja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, apa kabar tadi? Sehat? Alif, apa kabar Pak Alif? Ya, ini sudah bergabung baru ya, kemarin nggak hadir ya, Zahra ya? Iya, Ibu. Ya, baik, silakan Zahra untuk on cam. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat. Tadi kita bangun tidur ya, sudah di Allah berikan kita nafas, ketika kita membuka mata kita ya, banyak keindahan yang kita rasakan, banyak keindahan yang kita lihat, sehingga itu adalah bentuk syakartum kita, rasa syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali sesuai dengan silabus bahwa hari ini adalah Bu Nanang yang menyampaikan terkait dengan kode etik keperawatan dan yang satunya adalah nanti terkait dengan konseptual model keperawatan jiwa. Ya, jadi ada dua materi yang sekaligus akan Bu Nanang sampaikan untuk pada pagi hari ini. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, Zahra silakan nanti ini ya, karena Bu Nana ingin bertaruh dulu dengan Zahra. Untuk yang lainnya, tadi teman-temannya saya belum hafal semua ya mahasiswanya ya. Ada Tari kemarin ada siapa mahasiswa, ada 5 mahasiswa? Siti Sarah, Bu. Ada Sarah, kemudian ada Zahra ini yang bergabung, Tari, ada 2 lagi ya yang belum bergabung ya hari ini. Mudah-mudahan segera bergabung karena akan kita sepakati ya, kalau nanti Bu Nana akan offline ya, Bu Nana berharap 5-5-nya datang ya. Jadi karena ini mahasiswanya hanya 5, saya berpikir gini, kalau kita yang datang hanya 2 orang, nanti kita 3, hanya bertiga. Kalau perkuliahan bertiga rasanya kurang seru ya. Tapi nggak apa-apa, saya tunggu. Saya akan terkait yang screen dulu materinya ya. Baik, materi saya sudah terlihat belum? Hai. Sudah, Bu. Oke, baik. Pagi ini kita bicara terkait dengan konsep etik legal keperawatan jiwa. Ya, jadi kita sebagai perawat, sebagai tenaga kesehatan, tentunya ketika akan melakukan suatu tindakan, melakukan suatu asuhan, itu berdasarkan kode etik, berdasarkan ada aturan, ada regulasinya, dan ada undang-undang yang harus dipenuhi ketika kita akan bicara terkait dengan kode etik tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian apa sih perlunya atau kenapa kita perlu memahami kode etik dalam keperawatan itu? Yang satu, bahwa yang pertama, tindakan keperawatan atau terapi bertujuan untuk memberikan perawatan yang terapeutik dan aman. Jadi ketika Anda nanti sudah terjun ke lapangan sebagai perawat, tentunya tindakan yang akan Anda berikan kepada pasien atau terapi yang akan diberikan kepada pasien tujuannya memberikan perawatan yang terapeutik dan aman tentunya kepada pasien.
Ya, jadi ketika nanti mau nyuntik ada tata caranya nyuntik, ada etika-etika kita atau kode-kode etik kita ketika kita akan melakukan tindakan keperawatan. Yang perlu dipahami oleh perawat adalah bahwa apapun yang akan kita lakukan itu ada undang-undang tercantum dalam undang-undang praktik keperawatan atau undang-undang praktek perawat. Ya mungkin kalian akan bisa membuka praktek keperawatan ketika mungkin sudah nanti setelah nanti D3 ini melanjutkan ke ke S1 keperawatan itu akan bisa, kalau seorang nurse akan bisa membuka praktek keperawatan mandiri ya. Kemudian selain itu perawat juga harus mematuhi ya standar praktik dan penampilan profesional. Ya, penampilan profesional, standar praktiknya tentunya ada dalam Undang-Undang Praktek Perawat. Kemudian kalau penampilan profesionalnya seperti apa? Ya, yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Nah, kita nanti ketika kalian sudah menjadi perawat, ketika kalian nanti sudah menjadi pekerja, tentu kalian akan bergabung dalam satu anggota profesional, yaitu PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ya, jadi jangan lupa nanti setelah ini kalian akan bergabung dalam anggota organisasi profesional, yaitu PPNI. Kemudian standar praktek keperawatan juga ditentukan institusi, kemudian lembaga pemberi izin kerja. Siapa lembaga pemberi izin kerja adalah nanti ketika kalian ada di rumah sakit itu ada namanya surat izin praktek. Jadi artinya ketika kalian nanti atau itu dikeluarkan oleh P3SE yang akan dari organisasi profesi kita. Ya, makanya walaupun sudah lulus D3 tapi tetap nanti ada uji kompetensi ya, di mana bahwa dengan uji kompetensi itu kalian bisa mendapatkan STR, surat registrasi. Kemudian setelah punya STR kalian juga harus ada surat izin izin untuk bekerja, namanya SIP ya. Kalau sekarang itu STR itu dengan SIP. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan, harus dipatuhi ya. Jadi nanti tidak sembarangan ketika sudah lulus D3 langsung bekerja, tidak. Tapi ada tahapan-tahapan yang nanti masih harus dilakukan. Itu sebagai etik legal kita ketika kalian nanti berada di lapangan untuk melakukan tindakan keperawatan. Kemudian juga ada kode etik profesi ya. Perawat itu juga punya kode etik ya. Mungkin kalau kalian belum bekerja nanti ada kode etik profesi yang banyak ya kode etik profesi yang harus nanti dipatuhi. Contoh ya salah satunya adalah perawat tidak boleh membocorkan kerahasiaan pasien. Perawat harus memberikan perlindungan kepada pasien terkait dengan penyakitnya. Jadi nanti Bu Nana ingatkan ketika kalian nanti ya, kalau ini kan belum bekerja tapi ketika nanti kalian praktek di rumah sakit ya, kode etik profesi itu sudah kalian harus jalankan. Contoh dan nanti ketemu dengan pasien nih, apalagi kalau pasien-pasien dengan gangguan jiwa ya, pasien itu ember bahasanya ember apa ya, dia akan menceritakan semuanya ya, karena gangguan proses pikirnya tidak ada aib-aib mereka itu bukan aib yang menurut kita itu menjadi hal yang tidak perlu diceritakan pada kondisi-kondisi kejiwaan di mana dia secara proses pikirnya terganggu, itu bisa diceritakan ya. Juga perawat kalian nanti sebagai perawat atau sebagai mahasiswa keperawatan harus bisa melakukan kode etik keperawatan. Misalnya kode etik profesinya salah satunya tadi tidak membocorkan, tidak dia nih loh perawat pasien ini dia pernah diperkosa atau dia pernah apa dan sebagainya, itu tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Atau tadi misalnya ketika nanti kalian praktek di jiwa, biasanya kan pasien-pasien minta difoto, kalian memvideokan kegiatan, nah itu juga salah satu akan melanggar kode etik profesi. Kemudian selain itu perawat juga harus membantu perawat dalam melindungi perawat dari kebingungan profesi dan tuntutan hukum. Ya, membantu perawat artinya apa? Jadi sesama rekan profesi, sesama perawat itu saling melindungi, saling bekerja sama dari kebingungan profesi dan tuntutan hukum itu terkait dengan misalnya ketika teman kita sudah tersandung oleh oleh masalah atau
oleh satu kasus, bukan melindungi dalam arti kita melindungi orang yang bersalah, bukan, tetapi kita harus bersatu padu dalam membantu perawat itu untuk menyelesaikan masalah ini dari tuntutan hukum. Kepada siapa? Tentunya tadi kepada organisasi profesi yang kita miliki. Jadi kalau nanti ada hal-hal namanya kita ada wadahnya. Kalau ada sudah terlanjur melakukan kesalahan misalnya, salah apa tuh Bu? Misalnya salah nyuntik atau salah salah memberikan obat sehingga ada tuntutan dari keluarganya, itu ada suatu wadah yang akan mudah-mudahan nauzubillah ya, jangan sampai nanti. Makanya perlunya kenapa kita kewaspadaan dalam dalam kita melakukan pekerjaan itu adalah tujuan untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi tuntutan hukum. Jadi kita saling bahu-membahu untuk perawat itu ada satu kesatuan yang saling untuk melengkapi atau saling melindungi dalam hal tuntutan hukum itu ya. Melindungi bukan berarti kita melindungi orang yang salah, tetapi kita membantu, memberikan support, memberikan dukungan dan seterusnya terhadap sesama perawat. Yang selanjutnya adalah ya. Slide-nya nggak jalan ya, Bu? Slide-nya tidak jalan? Iya, boleh ditahan. Oh gitu. Iya, Bu. Stop, sebentar. Sampaikan. Slide-nya tidak jalan. Maaf. Apakah terlihat? Halo? Belum, Bu. Belum terlihat? Belum terlihat juga, Neng? Belum, Bu. Belum. Sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sebentar, saya cek dulu dari awal. Sudah bisa jalan? Sudah, Bu. Baik ya, Bu Nana mulai ya, ulangi dari tadi terkait dengan sudah kelihatan? Ya, baik. Tadi kita bicara bahwa ada undang-undang praktek perawat ditentukan oleh negara dan landasan hukum untuk semua praktek keperawatan. Tadi ya, yang membuat undang-undang itu bukan perorangan, bukan rumah sakit, tetapi adalah oleh negara. Kemudian yang ditujukan untuk organisasi profesi. Kemudian ada standar praktik dan penampilan profesional serta kode etik disebut sebagai sumber-sumber berwenang ya. Ini berupa bukan dokumen hukum, tetapi termasuk alat pengadilan untuk mengadili perawat ditentukan oleh profesi. Artinya bahwa ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita nanti ya, nauzubillah ya, mudah-mudahan kalian nanti ketika di lapangan, ketika nanti kalian praktek tidak sampai melakukan pelanggaran sehingga tidak harus bersinggungan atau tidak harus ketemu dengan kode etik. Namun jika tadi adalah kita melakukan pelanggaran, itu ada hukum-hukumnya, ada yang dimasukkan dalam dalam peraturan yang ada di profesi, yang ada di
profesi kita atau perawat tadi ya. Misalnya bukan dokumen hukum tetapi termasuk alat pengadilan itu apa misalnya. Oh kalau kita melakukan kesalahan menyuntik ini kena pasal berapa oleh ini ditentukan ini hukumannya apa dan sebagainya. Itu yang menentukan adalah profesi kita ya. Jadi sama seperti ada undang-undang kalau kita bicara di umum ada undang-undang perdata, ada undang-undang pidana itu oleh negara, tetapi kalau di dalam profesi oleh profesi kita yang menetapkan ya. Kemudian adalah dasar hukum praktek keperawatan itu ada apa saja ya, merupakan dokumen yang sah mengatur praktek keperawatan dan mandat hukum perawat ya. Artinya tadi Bu Nana sampaikan kalau kita praktek dasar hukum praktek keperawatan itu adalah ada dokumen yang sah, diatur semua praktek keperawatan itu ada di dalam undang-undang praktek keperawatan ya, itu yang menjadi satu satu landasan atau pedoman bagi perawat dalam melakukan tindakan keperawatan atau dalam melakukan tata kerja untuk melakukan terapi atau melakukan tindakan sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kemudian isinya apa ya? Tentunya di dalam praktek keperawatan itu tentunya adalah pengertian tentang praktek keperawatan. Ada syarat ya. Pengertian ke praktek keperawatan mungkin sebelumnya sudah pernah dapat ya, bahwa kita melakukan asuhan keperawatan itu ya, mulai dari bio, psiko, sosio, spiritual. Di dalam hukum praktek keperawatan itu juga ada syarat perizinan ya. Syarat perizinan seperti STR. Bagaimana kita membuat STR? Bagaimana kita ketika kita akan seorang perawat mendapat surat izin praktek itu apa syaratnya? Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya kalau sekarang ini ya perawat harus untuk mendapatkan STR itu berlaku untuk 5 tahun ya. Jadi setiap 5 tahun kita seperti ada surat izin mengemudi ya, kalau mengemudi SIM itu berlaku 5 tahun ya kalau tidak salah ya. Itu juga ada, kita juga ada persyaratannya. Syaratannya kita harus memenuhi kompetensi dalam 5 tahun ya. Kalau yang lama gitu kita mempunyai 25 SKP ya. Jadi sekarang kalau nanti ketika kalian sudah bekerja atau ketika nanti kalian sudah jadi perawat, jangan males untuk ikut seminar, jangan males, karena kita harus selain mengupgrade ilmu, kalian juga harus untuk mengumpulkan SKP ya, satuan, karena tujuannya tadi adalah untuk membuat persyaratan perizinan. Selain itu, tidak hanya SKP, tentunya ada hal-hal yang harus dipenuhi selama kalian bekerja. Kemudian di dalam hukum praktek keperawatan itu juga ada pencabutan izin ya, pencabutan izin praktek. Jangan ketika kita sudah punya STR nih untuk berlaku 5 tahun, tapi sewaktu-waktu juga bisa tuh izinnya atau STR kita dicabut izinnya jika tadi melanggar ada aturan-aturan yang tidak dipenuhi atau larangan-larangan yang dilanggar. Jadi juga bisa dicabut izin prakteknya, misalnya dia melakukan pelanggaran kode etik keperawatan, termasuk juga penyimpangan profesi dan tindakan tidak profesional atau malpraktek dan atau kelalaian. Contoh penyimpangan profesi ya, misalnya kita profesinya perawat ya, kemudian kita sudah karena mungkin ya pengalaman, sudah pinter, sudah sering berkontak dengan pasien, sudah sering melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter, kita melakukan malpraktek misalnya, melakukan pembedahan ya. Sebenarnya menyuntik masih tindakan keperawatan ya, selama kita mendapat standing order atau pendelegasian ya. Tapi yang sekarang ini yang kadang-kadang menjadi salah kaprah di antara kita adalah tadi melakukan tindakan pembedahan ya. Jadi saya mengingatkan kepada Anda semua ya, mahasiswa-mahasiswa yang cantik-cantik ini ya, ingat kita ada ada kewenangan kita sebatas mana sebagai seorang perawat. Kita hanya memberikan asuhan keperawatan, bukan melakukan tindakan yang memang harus itu menjadi tindakan dokter, misalnya seperti pembedahan. Walaupun
kecuali memang sudah ada perizinan ya. Kalau di pedalaman ya, Bu Nana punya teman yang tinggal di daerah Kalimantan sana yang memang dokter sangat langka ya, di satu puskesmas atau rumah sakit yang terpencil di pedalaman, mereka beliau itu sudah memberikan standing order atau sudah memberikan kewenangan atau pendelegasian, itu pun dituangkan dalam surat bahwa yang harusnya dilakukan oleh seorang dokter boleh dilakukan oleh perawat. Itu ada surat namanya surat pendelegasian. Nah, kalau kalian nanti ketika sudah kalian kan tinggalnya di kota ya, jadi dokter banyak, kemudian fasilitas kesehatan yang lain juga banyak, jangan sekali-kali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan profesi kita, karena itu nanti ada hukumnya. Yang tadi Bu Nana sampaikan bahwa kita sudah melanggar kode etik, kita sudah melanggar kewenangan profesi yang lain. Itu mohon sangat diperhatikan nanti ketika kalian sudah bekerja. Malpraktik, kelalaian tadi seperti kelalaian apa tuh? Pencabutan izin praktek, kelalaian tadi misalnya menyuntik ya. Jangan salah. Ini banyak kejadian ya, Bu Nana sampaikan ya. Banyak kejadian karena sama obat, kadang-kadang perawat udah disuntik aja suster misalnya. Itu perhatian buat kalian yang nanti akan praktek ya, ketika disuruh kakaknya, ketika disuruh perawat ruangan, Dek tolong dong bantuin dong Dek suntikin ya pasien kamar ini ya, kalian harus tetap ya melakukan identifikasi. Apa itu identifikasi? Kak, tadi maaf nih, diperjelas lagi ya, saya tadi suruh nyuntik Tuan A ya Kak, Tuan A ya Kak, kamar berapa, nomor kalau bisa suntikannya obatnya apa, sehingga kalian tidak akan melakukan kelalaian atau malpraktek. Ini karena biasa kalau di lapangan, biasa nanti ketika praktek ya, karena ada mahasiswa ya, kadang-kadang kakaknya minta tolong untuk misalnya menyuntikkan atau memberikan obat. Nah, itu juga harus kalian melakukan identifikasi dulu. Tanya, nggak bakal dimarahin ya. Jadi Bu Nana ingatkan, nggak usah takut ketika nanti kalau ini sangkanya rewel, sangkanya saya nggak mau Bu. Enggak. Jadi karena itu ada satu itu demi keamanan kalian ya, meskipun mungkin secara ketika mahasiswa praktek, semua yang dilakukan itu adalah menjadi tanggung jawab mentornya atau tanggung jawab CA-nya. Namun ya sebagai manusia tadi sebagai perawat harus saling membantu dan melindungi. Artinya melindungi seperti ini ya contohnya. Bukan karena biarin aja, nanti kalau salah juga kakaknya disalahin ya, bukan seperti itu ya. Nanti ketika mohon diperhatikan ketika nanti kalian praktek ke lapangan. Ibu ya. Itu kita nanya pasiennya benar atau enggak itu biar nggak salah pasien gitu Bu. Betul, biar nggak salah pasien. Misalnya kan di ruangan itu dalam satu ruangan mesti kan banyak ya, banyak pasien-pasien ya Neng. Misalnya Dek, biasanya kan kakaknya Dek kasih obat Pak Amir ya gitu. Sementara mungkin karena kalian baru praktek ya nggak apa namanya Pak Amir yang mana, atau di situ ternyata di ruangan itu ada Pak Amir ada dua ya, makanya mesti ditanyakan, Kak ini Pak Amir yang apa ya Kak, ini obatnya Pak Amir apa misalnya, oh dikasih ondansetron misalnya gitu ya, oh ini Pak Amir Hamzah obatnya ondansetron ya Kak, bednya yang ada di bed berapa. Biasanya kalau di rumah sakit itu kan ada bed ya, tapi kalau di rumah sakit jiwa ya nanti Bu Nana sampaikan karena ini terkait dengan kita bicara keperawatan jiwa, pasiennya kan kadang-kadang proses pikirnya kacau ya, ditanya namanya siapa berbeda ya, itu ada namanya nanti gelang identifikasi ya. Nanti setiap pasien pernah ke rumah sakit, sudah pernah praktek di rumah sakit ya, halo, sudah pernah praktek di rumah sakit? Pernah Bu. Nah, berarti di setiap pasien ada gelangnya ya, ada gelang warna pink kalau perempuan, kalau laki-laki ada gelang warna biru kan? Iya. Nah, di dalam gelang itu ada identifikasi pasien, ada identitas pasien, ada nama,
tanggal lahir, ada nomor rekam medik. Ya, kalau pada pasien-pasien umum biasanya beliau-beliau akan konsisten menyebutkan namanya, tapi ketika pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa kadang-kadang yang disebutkan seasal aja, bisa saja kalau kondisi pasiennya sudah pasiennya sudah aktif, pasiennya sudah kooperatif, tentunya pasien akan menyebutkan sesuai namanya. Tapi pasiennya bisa saja dia menyebutkan nama yang salah. Jadi tetap sampaikan, Kak, yang Pak Amir yang mana ya, Kak? Atau tadi bisa melakukan identifikasi pasiennya ke dalam gelang pasiennya, ya, gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah nama pasiennya. Jangan nanti hanya Bapak namanya Pak Amir ya, bukan. Sebagai seorang perawat tentunya kita juga harus tahu dulu, karena kadang-kadang kalau mahasiswa tanya kepada pasiennya langsung, pasiennya jadi ragu-ragu, saya nggak mau Bu kalau dikasih dikasih obatnya sama mahasiswa, takut salah. Nah, jangan sampai, karena biasanya pasien-pasien bagaimana kita melakukan terapi komunikasi terapeutik itulah yang membuat pasien ada keraguan-raguan kalau dari diri kita tidak percaya diri. Jadi gitu ya, tanyanya lebih kepada kakaknya dulu. Tolong mau obat, mau tindakan misalnya ganti infus ya. Kalau suntik mungkin kan kakaknya masih pendampingan ya, tapi biasanya kalian dilibatkan dalam memberikan terapi atau ganti cairan infus dan sebagainya. Ya, walaupun hanya cairan infus jangan dianggap remeh. Itu juga bisa berbahaya. Contoh pada pasien-pasien yang terjadi pembengkakan paru-paru, dikasih infus apa, konsentratnya tinggi bisa menyebabkan dia menjadi sesek dan sebagainya. Ya, gitu ya. Iya Bu. Ketika ya, ada lagi yang mau ditanyakan, boleh silakan sambil ini ya. Oke, selanjutnya adalah kode etik. Apa itu kode etik? Adalah pedoman bagaimana perawat menjalankan tanggung jawabnya dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien ya. Jadi tadi seperti Bu Nana sudah ulas sedikit di depan bahwa kita punya pedoman, perawat itu punya aturan, punya pedoman bagaimana kita ketika menjalankan asuhan keperawatan, itu ada kode etik keperawatan ya. Nanti kalau slide-nya nggak jalan Bu. slide-nya nggak jalan? Iya. Ini Bu Nana slide-nya sudah sampai di 8 prinsip etik? Masih di yang 3 Bu. Sebentar ya. Ini kenapa ya? Sebentar. Sepertinya ada. Hai Zahra, Asri, apa kabar Asri? Ya. Baik Bu. Baik, alhamdulillah ya. Bu Nana bisa melihat wajah-wajah cantik-cantik kalian ya, pagi ini cerah. Oke. Sudah kelihatan belum untuk yang slide yang ketiga? Udah Bu. Sekarang sudah sampai slide yang ke tadi Bu Nana sampai slide yang kelima. Ya Bu. Oke, baik. Tadi kita ada 8 prinsip etik ya. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi apa tuh otonomi? Ada yang mau jawab otonomi itu apa? Kalau kita punya otonom aku nih, otonomku aku dong. Ya. Yang pertama adalah otonomi itu adalah prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis ya dan mampu membuat keputusan sendiri. Namanya otonom. Ya, artinya bahwa perawat itu mampu membuat keputusan sendiri ya, independen ya. Orang dewasa mampu memutuskan sesuatu dan orang lain harus menghargainya. Otonomi merupakan hak, kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut perbedaan diri. Jadi prinsip etik kita juga punya hak, perawat juga punya hak untuk bisa membuat keputusan sendiri, ya. Tetapi dan orang lain harus juga menghargai keputusan keputusan yang diambil oleh kita misalnya. Jadi kapan kita melakukan prinsip etik itu nanti kita akan lihat, Bu Nana akan contohkan ada kasus-kasusnya ya. Tapi ada 5 prinsip. Yang pertama adalah otonomi. Ingat ya, otonomi artinya apa? Mampu membuat keputusan sendiri, mampu melakukan hak kemandirian, itu menjadi kebebasan individu. Ya, kelihatan saya?
Selanjutnya, slide-nya berjalan. Belum, Bu. Belum. Belum. Di prinsip etik 8. Masih di prinsip etik ya. Kenapa ya kok tidak berjalan? Ini sebentar ya. Iya, Bu. Maaf Bu, mungkin nanti Ya Bapak. tidak usah di slideshow Bu. Baik. Oh, Baik. Oke. Ya, ini karena di slideshow ya sih belum pakai seperti kemarin. Siap. Maaf ya, ini ada kendalanya ya. Lihat. Halo. Sudah? Ya, oke. Yang kedua adalah benefit atau berbuat baik ya. Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik, dengan begitu dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Nah, tentunya ya tidak harus di dalam etik perawatan ya, tetapi kita memang harus semuanya harus melakukan berbuat yang baik ya. Karena dalam hukum kita adalah kita melakukan ablum nanas itu harus membuat kebaikan untuk semua orang ya. Di etik yang selanjutnya adalah justice atau keadilan. Jadi prinsip etik ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum ya, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang baik. Jadi ada prinsip keadilan di dalam etik keperawatan itu. Ya, dimana kita tentunya harus berbuat adil kepada pasien misalnya. Pasien ini ada satu pasien ya, contoh kalau di keperawatan jiwa itu pasiennya lagi halusinasinya lagi kuat banget, lagi mondar-mandir, lagi gelisah, lagi butuh seseorang untuk mengendalikan atau mengontrol halusinasinya ya. Tapi ada satu pasien yang karena mungkin sudah sangat keras banget, dia minta tolong untuk ditemenin ngobrol, minta tolong untuk dia ditemenin untuk menggambar misalnya gitu. Nah ini kalian juga harus bisa bisa untuk melakukan hal mana yang adil bagi kita sebagai seorang perawat untuk bisa menentukan ya, sehingga kualitas pelayanan kita juga baik ya. Jadi ada keadilan dalam kita melakukan asuhan ke perawatan ya. Yang selanjutnya adalah tidak merugikan ya. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Jadi ketika kita melakukan asuhan tindakan keperawatan ya, pada saat kita melakukan fiksasi misalnya pada pasien yang gaduh gelisah ya, pasien ini apa yang harus dilakukan ya Bu? Dikasih obat nggak bisa misalnya nanti ketika kalian ketemu di perawatan jiwa ya.
Walaupun kondisi pasien seperti itu, tentunya saat kita melakukan tindakan keperawatan tidak merugikan ya, tidak membuat pasien kita, misalnya cara mengikat atau cara melakukan fiksasi itu juga ada aturannya, walaupun ketika dia sangat berontak, ketika dia sangat emosional misalnya, jangan kaget ya nanti ketika masuk di keperawatan jiwa dimarah-marahin pasien, maaf nih dikata-katain kotor sama pasien ya, jangan terpancing karena memang mereka bukan bermaksud untuk melakukan itu, karena saat mereka melakukan itu atau saat mereka mengucapkan itu mereka pada posisi yang memang proses pikirnya sedang kacau. Nah, karena kita terbawa emosi sehingga misalnya kita melakukan fiksasi atau malah melakukan kata-kata kasar balik kepada pasien, itu tidak boleh kita lakukan sebagai seorang perawat. Tadi artinya tidak merugikan, itu tidak hanya secara mencederai fisiknya juga, tapi psikologis pada pasien kita atau klien kita. Kemudian eratisi, yaitu kejujuran. Ingat, semua apapun yang kita lakukan dimanapun ya, benar-benar mengingatkan dimanapun kejujuran adalah menjadi modal yang utama ya. Pada prinsip etik ini kita harus memiliki seluruh sumber pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien, untuk meyakinkan agar klien mengerti. Informasi yang diberikan harus akurat, komprehensif, dan objektif. Kebenaran merupakan dasar membina hubungan saling percaya. Bu, gimana Bu contoh pada pasien-pasien nih, kita pasien ini memang benar nih misalnya pasiennya dengan punya punya kanker serviks di pasien ini misalnya datang, kalau di pasien umum misalnya datang, dia tidak tahu bahwa mungkin dia sudah terdiagnosa kanker, misalnya kanker sudah stadium ketiga, mungkin secara prediksi kesehatan ya dia tidak akan bertahan lama. Kan kita harus jujur Bu, harus mengasih tahu pasiennya Bu bahwa itu yang informasi yang kita berikan harus akurat dan tepat ya. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan kejujuran di sini, tetapi kita juga harus mempertimbangkan psikologis pasien. Saat mana kita harus memberikan kejujuran itu kepada pasien? Oh, pasiennya masih denial, pasiennya masih belum bisa menerima keadaan. Bukan seperti itu saatnya kita melakukan ataupun memberikan informasi ya. Atau pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa nih banyak ya di rumah sakit jiwa, ketika pasiennya itu kondisinya masih insight-nya negatif, saya ini nggak sakit jiwa suster, enggak, bapak ini sakit jiwa, ini kata dokter bapak ini schizofren, bapak ini nggak akan sembuh, bapak enggak, tidak seperti itu ya. Walaupun itu betul sesuai dengan kondisi pasiennya, tapi kita juga harus melihat waktu, melihat timing yang tepat di mana kita akan menyampaikan terkait dengan kondisi pasien. Kita akan memberikan informasi yang tepat, yang akurat. Komprehensif artinya keseluruhan ya. Oh, ada tidak hanya prospek atau tidak hanya efeknya saja, tetapi kemungkinan ya itu juga kita sampaikan. Makanya secara psikologisnya kita berikan, kita sampaikan. Contoh misalnya pada pasien-pasien kalau di perawatan jiwa rata-rata banyak ya keluarga yang masih denial, anak saya tuh enggak, kalau pasiennya baru pertama kali dirawat ya, nggak kenapa-napa kok suster, di rumah tuh dia cuma cemas karena di rumah nggak bisa tidur kemarin karena ada masalah, jadi pasien anak saya tuh nggak sakit jiwa. Ketika kita akan memberikan informasi, karena kan etik perawatan harus jujur ya, memang betul, tetapi tadi disampaikan ada waktu yang tepat atau siapa yang akan memberikan, ranahnya siapa. Kalau itu ranahnya perawat, tentunya perawat yang akan memberikan pengertian, memberikan informasi. Tapi kalau itu ranahnya dokter yang akan memberikan informasi ya. Jadi kejujuran di sini betul memang harus disampaikan
sebetul-betulnya kepada pasien, tetapi kita juga harus melihat kapan waktu yang tepat untuk untuk menyampaikan ya, sehingga dengan begitu atau kita sudah terbina hubungan saling percaya, sudah terbina trust ya. Kalau di jiwa nanti rasa kaget ya begitu ketemu dengan Zahra misalnya, Zahra ya cantik tuh, susternya udah pasiennya lengket ya. Nah itu karena saking kalau sudah terbina hubungan saling percaya, akan mudah kita menyampaikan ya hal yang sebenarnya. Tapi tetap harus melihat kondisi pasien kita. Kapan akan kita berikan pengertian terkait dengan informasi penyakit yang sebenarnya misalnya ya. Oke. Yang keenam adalah fidelity atau menepati janji. Nah, jadi perawat juga bentar ya Bu, bentar ya Pak. Nah, jadi seorang perawat itu mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Insya Allah ya. Ini hal yang luar biasa. Mudah-mudahan profesi kita ini mengangkat derajat kita ya, karena kalau dilihat tanggung jawabnya perawat ya, meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Ya Allah, mudah-mudahan tadi ya profesi kita mengangkat derajat kita nanti menjadi amal kebaikan tadi akhirat ya. Jadi nggak salah nih kalau kalian yang sudah bekerja susah-susah melanjutkan di perawatan, karena ini tadi salah satunya adalah perawat itu harus menepati janji ya. Apa itu misalnya menepati janji? Ya untuk mencapai itu perawat harus memiliki komitmen ya, komitmen menepati janji dan menghargai komitmennya kepada orang lain. Contoh ya, ketika nanti ya praktek di rumah sakit jiwa ya, sudah habis ngobrol kan ada SP tuh kontrak yang akan datang ya. Kalau nanti kita bicara terkait dengan strategi pelaksanaan itu, kita ada namanya kontrak yang akan datang. Nanti setelah sholat zuhur ya, setelah sholat zuhur atau setelah makan siang kita ketemu lagi ya Pak di tempat ini nih Pak. Tujuannya kita akan misalnya mengajarkan, nanti suster kita akan belajar lagi cara mengontrol marah yang kedua ya. Nanti waktunya setelah sholat zuhur, tempatnya di sini ya Pak misalnya. Sekarang ini karena masih jam 10, Bapak boleh istirahat dulu misalnya, atau boleh ikut kegiatan yang lainnya dulu. Kita karena perawat tadi, prinsip perawat itu harus menepati janji, misalnya kita lupa, atau mungkin tidak lupa, tiba-tiba dosen yang dari kampus datang untuk melakukan bimbingan ya habis sholat zuhur. Tetap ya lakukan, kita harus mempunyai komitmen. Samperin dulu pasiennya, Bapak, karena tadi saya janji habis sholat zuhur untuk ketemu dengan Bapak, tapi karena suster ya sampaikan misalnya karena ada dosen pembimbing saya harus mengikuti bimbingan ya Pak, untuk selanjutnya ketemu dengan saya nanti apa. Jadi sampaikan ya, jangan kadang-kadang mahasiswa ya benar ingetin, pasiennya karena sudah dijanjikan. Kalau pasien-pasien dengan gangguan jiwa itu diingat ya, kalau sudah terbina hubungan saling percaya tadi dengan dengan perawatnya, ingat, saya nggak mau lah, ini kenapa nggak istirahat? Enggak, kata suster Tari, saya nanti jam habis sholat zuhur Bu mau ngobrol lagi, kata suster Tari. Pasiennya muter aja Pak ya, mahasiswanya masih istirahat, mungkin belum balik. Nah jangan karena menganggap bahwa pasien jiwa nggak apa-apa lah kontrak dengan pasien jiwa ini ya, enggak ya. Jadi tetap, karena tadi etik di dalam keperawatan itu adalah menepati janji ya. Mudah-mudahan nanti ketika kalian ketemu atau kalau praktek di rumah sakit itu diaplikasikan etik-etik kita dalam melakukan pelayanan kepada pasien ya. Kalau di rumah sakit umum misalnya, karena biasanya mahasiswa itu sangat disenangi loh sama pasien-pasien ya, karena mungkin perhatiannya lebih lebih care dibanding perawat ruangan, karena perawat ruangan kan banyak yang diurusi ya, sehingga kalau mahasiswa karena sudah terbina dengan satu pasien itu sangat ditanya, saya mau pakai suster Tari mana ya mahasiswa prakteknya ya. Nah itu kalau kalian punya punya janji dengan pasien, tolong untuk dihargai, tolong untuk ditepati ya. Kalau misalnya kita karena kondisi ruangan kan kredit Bu, bagaimana orang ini sedang sedang melakukan tindakan yang lainnya juga, tetap sampaikan, samperi
batalkan janji, atau setidaknya kalian menepati dulu atau mengkomunikasikan dengan pasiennya ya. Kemudian etik yang selanjutnya adalah tadi confidentiality atau menjaga kerahasiaan ya. Tetap semuanya prinsip dalam sebenarnya tidak hanya etik di keperawatan ya. Kita kalau orang muslim ya juga, kalau kita mengumbar aib saudara kita ya, seperti kita memakan bangkai saudara kita, gitu kan ya. Jadi kalau yang Islam, jangan pernah kita menyebarluaskan atau kerahasiaan atau aib orang. Nah, kalau kita di etik keperawatan ini harus menjaga privasi klien ya, privasi pasien kita harus dijaga ya. Tidak hanya privasi saat misalnya nyuntik dipasang serum ditutup, atau misalnya laki-laki diusahakan untuk dilakukan tindakan pada laki-laki, perempuan pada perempuan, tidak hanya sekedar itu, tetapi tentang dokumen pun ya tetap harus juga disimpan rahasianya. Nah, dokumen tentang keadaan kesulitan hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan dan meningkatkan kesehatan klien. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus dihindari. Nah, ini nih yang terjadi seringnya ya, kita jadikan konsumsi publik, bukan konsumsi publik ya, jadi dijadikan curcolnya mahasiswa, dijadikan curcolnya yang lainnya ya, ataupun petugas saya mengingatkan tidak hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada profesi-profesi kesehatan yang lainnya. Jadi kalau udah sampai di luar pelayanan, oh ya pasien ini kan tadi begini ya, oh dia masuk ternyata habis KDRT-in oleh suaminya misalnya, dipukul dan sebagainya ya, sehingga dia jadi murung, malu, gelisah dan sebagainya. Ketika kita sudah di luar area keperawatan, itu sudah bukan hal yang harus kita bicarakan ya. Ingat, kalian adalah perawat. Ketika sudah keluar dari perawatan, ketika tidak ada kaitannya dengan pengobatan, apapun tentang kondisi pasien tidak dibicarakan di luar pelayanan, itu harus dihindari ya. Itu adalah kerahasiaan pasien. Termasuk juga dokumen, misalnya foto. Nah, nanti Bu Nana mengingatkan ketika kalian nanti praktek di rumah sakit ya, di rumah sakit manapun ya, terutama kalau nanti praktek di rumah sakit jiwa ya, foto dengan pasien itu tidak diperkenankan ya. Kemudian apalagi foto buat TikTok yang sekarang kan lagi zaman era ya, buat TikTok, foto terus diupload di sosial media, itu juga salah satu, itu kita melanggar kerahasiaan pasien. Karena tidak semua orang suka ya untuk diekspos ya di media sosial, apalagi pasien-pasien dengan gangguan jiwa ya, keluarganya sangat ya, karena paradigma di dalam masyarakat, mereka masih ada rasa malu, mereka masih ada rasa aib bahwa mempunyai keluarga atau mereka sendiri yang terkena gangguan jiwa, sehingga itu sudah melanggar privasi atau hak privasi pasien. Jadi kita sebagai perawat, saya mengingatkan kepada anak-anakku semua, jadi tolong nanti ketika kalian sudah mulai praktek atau bekerja, semua dokumen tentang keadaan pasien harus dirahasiakan ya. Kalau ataupun diperkenankan kalian untuk membuka status pasien untuk melihat misalnya ini obatnya apa, riwayat penyakitnya apa, ya itu hanya dipergunakan dalam rangka untuk pengobatan dan meningkatkan kesehatan pasiennya. Bukan kita harus tahu Bu, kan saya harus membuka dokumen, boleh misalnya kalau diperbolehkan oleh karena ada beberapa rumah sakit yang tidak mengizinkan yang belum mengizinkan mahasiswa melihat dokumen ya, tetapi ada, kalau termasuk di rumah sakit Bu Nana untuk dokumen kerahasiaan pasien belum diizinkan mahasiswa, tapi diperbolehkan melihat dengan pendampingan CA-nya, dengan pendampingan pembimbingnya. Jadi saya nanti melihat obatnya, riwayat penyakit dulu, riwayat penyakit apa saja misalnya. Apalagi kalau nanti diumum, oh ini pasiennya dengan HIV, waduh, tersebar kemana-mana ya. Jangan sampai hal itu kalian lakukan ya. Bu Nana sangat mengingatkan nih, karena kalian adalah calon-calon perawat-perawat yang nantinya akan bekerja, ataupun kalau nanti kalian kembali lagi praktek di rumah sakit, hal itu yang tolong untuk sangat diperhatikan ya.
Yang terakhir adalah akuntabilitas ya. Jadi perawat juga punya akuntabilitas ya. Setiap tindakan etik ini merupakan tindakan seorang profesional, dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanda terkecuali. Contoh ya, perawat bertanggung jawab atas diri sendiri, profesi, klien, sesama teman sejawat, karyawan, dan masyarakat ya. Jika perawat salah memberikan dosis obat kepada klien, perawat dapat digugat oleh klien yang menerima obat. Dokter yang memberi tugas atau delegatif, dan masyarakat menuntut kemampuan profesional ya, akuntabilitasnya ya. Jadi etik ini merupakan tindakan seorang profesional. Jadi contoh tadi Bu Nana sampaikan, semua apapun yang akan kita lakukan tentunya harus ada undang-undangnya, ada diperbolehkan atau tidaknya, semua nanti diatur dalam undang-undang praktek keperawatan ya. Tadi ada 8 etik yang harus kita kalian pahami ketika nanti kalian menjadi perawat ataupun nanti akan praktek di rumah sakit ya. Walaupun Bu, saya kan belum masih mahasiswa Bu, tetap ya, makanya kita belajar kode etik ini karena ada hal-hal yang memang harus kita patuhi selama kita melakukan tindakan keperawatan. Contoh kasus ya, jadi kita biar ada gambaran ya. Ini ada kasus seorang perempuan nih, pasien usia 25 tahun dirawat di rumah sakit jiwa ya, di rumah sakit Bu Nana nih. Saat dikaji, pasien masih tampak berdiam diri di pojok. Nah, nanti kita akan bicara ya, kalau kasusnya sudah ada nih, pasien dengan tanda apa nih kalau pasien diam di pojok, tidak mau bergaul, menyendiri, tidak mau beraktivitas nih. Ada yang sudah tahu? Ini ciri pasien dengan pasien apa? Ari, Asli, Zahra. Tahu nggak ini ciri dengan pasien apa? Halo? Nggak tahu Bu. Oh. Kalau sekarang ini nggak tahu, masih Bu Nana maklumin ya, karena memang kita belum belajar ya. Nah, ini adalah pasien ciri dengan pasien isolasi sosial atau menarik diri ya. Kemudian dokter memutuskan untuk diberikan ECT. ECT itu adalah elektrokonvulsif terapi atau terapi kejut listrik ya. Kalau yang orang awam bilang kayak terapi di setrum ya. Pernah lihat film-film ya, film-film zaman dulu di ECT, kalau orang-orang di penjara di setrum listrik itu. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Kalau nanti di rumah sakit tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Pasiennya ditenangkan dulu, diberi obat. Nah, kemudian keluarga diberi informasi oleh dokter. Setelah itu perawat memberikan selembar surat pernyataan dan memberitahu keluarga pasien untuk menandatangani formulir informed consent tersebut setelah mendapat penjelasan dari dokter. Nah, tadi seperti Bu Nana sampaikan, ada ranah-ranahnya ya, meskipun kita tadi ada dituntut kejujuran untuk menyampaikan penyakit dan seterusnya, ada ranahnya. Ketika itu menjadi tindakan dokter, yang wajib memberikan informasi adalah dokter. Jangan malah praktek ya. Ini juga kadang-kadang kita ya, memang mungkin di pelayanan itu kan yang sering ketemu adalah perawat ya. Meskipun mungkin secara kondisi kita sangat paham dengan kondisi pasien kita ya, kita tahu semua kondisi pasien kita, tapi kewenangan dalam memberikan informasi terkait dengan tindakan karena ini ada tindakan medis adalah dokter ya. Nah, kalau pada kasus contoh di atas ini adalah bagaimana tadi kita memberikan informasi sesuai dengan ini. Untuk contoh kasus apa ini? Etik apa ini? Ya, oke. Bu Nana akan kasih PR ya untuk kalian kasus tadi. Nanti materinya akan saya share. Jadi nanti ada berapa 5 nih? Ada mahasiswa 5. Kalian melihat contoh kasus ini untuk pelanggaran etik apa atau sesuai dengan etik perawatan apa tadi yang disampaikan. Nah, jadi kita biar ada biar ada interaktifnya, biar ada kalian juga memahami etik-etik perawatan itu apa saja ya. Ini adalah contoh kasus yang pertama. Contoh kasus selanjutnya adalah seorang perempuan berusia 40 tahun dengan diagnosa ruptur buli post SC.
Ya, jadi ruptur puboceste itu pada pasien-pasien yang dilakukan operasi seksaria itu terjadi ruptur ya, terjadi ruptur itu apa ya? Sobek ya, sobek pada puli. Kurang lebih 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien dirawat sudah 7 hari, tiba-tiba pasien ketawa-tawa sendiri dan teriak-teriak tetapi belum mengganggu lingkungan. Menurut informasi suami pasien sudah 2 hari tidak bisa tidur. Ini adalah contoh-contoh kasus apa yang akan dilakukan oleh perawat, bagaimana nanti perawat menyampaikan terkait dengan ini kan tadi berarti harus ada kejujuran nih ya. Ini contoh-contohnya ya, infidelity. Ini ada contoh-contoh kasus. Nah, ini ada kasus untuk justice ya. Seorang perawat P di rumah sakit jiwa sedang bertugas merawat 2 pasien dengan gangguan jiwa di ruangan yang sama. Tuan A dirawat dengan diagnosa halusinasi, dirawat di kamar 1, sedangkan Tuan M dirawat di kamar 2 dengan kasus yang sama. Pasiennya dengan tadi apa? Dengan halusinasi. Perawat P tersebut awalnya merawat kedua pasien dengan baik, namun salah satu dari pasien tersebut di atas yaitu Tuan A adalah paman dari perawat si P. Tadi tuh contohnya tadi harus ada keadilan ya. Ini ada contoh keadilan ya, walaupun itu keluarganya, walaupun itu apa namanya, walaupun itu mungkin teman akrab bapaknya, teman kita, tapi kita harus adil ya ketika kita ketemu dengan pasien yang apa namanya yang kita rawat, harus kita bisa melakukan perawatan secara adil. Jadi setiap hari perawat tersebut selalu berkunjung dan melakukan tindakan ke Tuan A saja ya, sementara Tuan B tidak dilakukan. Lebih sering dan cenderung mengabaikan Tuan M yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab. Ini kasus justice ya. Tadi yang dimaksud dengan contoh-contoh itu seperti ini ya, seperti yang tadi. Kalau keadilannya mau temannya, mau teman akrab, mau apa namanya, mau itu saudaranya. Ketika kita sudah berprofesi sebagai perawat atau nanti kalau misalnya praktek, maunya sama yang ini yang ada yang Ibu maaf suaranya putus-putus Bu. kasus sini nih apa nih ya, yo siapa yang bisa jawab? Ibu maaf suaranya putus-putus Bu. Berusia 20 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa, setelah di rumah melempari tetangganya dengan batu. Pasien mengatakan bahwa dia Ibu maaf suaranya putus-putus Bu.
Halo? Iya, Bu. Masih kelihatan saya? Belum, Bu. Khusus ya? Oh ya, sampaikan ya kalau misalnya memang ini ya, tiba-tiba sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baik ya, ini ada contoh-contoh kasus ya, nanti bisa kalian pelajari mana yang ada ya. Bentar. Jadi sudah. Kira-kira sepertinya ini. Halo? Ya, halo, terdengar suara Bu Nana? Kedengeran. Kedengaran. Bu. Kayaknya sinyalnya sudah. Oke, ini adalah contoh-contoh kasus saja terkait dengan tadi bagaimana kita melanggar etik ya. Itu mungkin terkait dengan kode etik keperawatan ada yang mau didiskusikan? Ya? Ibu mau nanya soal tugas tadi. Ya. Oke, kalau sudah tugas sudah panik ya, nggak usah panik. Tadi Bu Nana hanya ingin intermezzo saja terkait dengan tugas ya. Jadi kalian tadi kan ada contoh-contoh kasus yang bisa dijadikan dijadikan pelajaran bahwa kapan kita akan melakukan ataupun kapan kita dikatakan apa sih yang dimaksud dengan kode etik yang tadi ada keadilan, kemudian ada akuntabilitas, ada otonomi. Itu adalah contoh-contoh yang tadi di kasus ya. Belum ada tugas dari Bu Nana ya. Oh iya, tadi ada contoh-contoh, tapi Anda paham ya ketika kapan saya harus melakukan keadilan, kapan saya menjaga kerahasiaan pasien saya, kan gitu ya, terkait dengan kode etik ya. Yang perlu Bu Nana sekali tekankan adalah ketika kalian nanti melakukan tindakan atau nanti walaupun kalian baru praktek belum jadi perawat, misalnya praktek membantu proses pelayanan keperawatan, tentunya kalian juga harus saling melindungi siapa? Melindungi kakaknya, melindungi teman sejawat kita misalnya. Oh, dia tahu nih, misalnya Asri nih tadi disuruh ke kakaknya nih minta tolong, padahal Asri tahu nih dia bukan buat pasien itu tuh, tapi karena Asri melindungi Tari, tentunya Tari itu salah misalnya. Jadi yang dimaksud melindungi teman kita adalah seperti itu ya. Atau misalnya Kak, maaf Kak, tadi Bapak itu misalnya karena walaupun kalian baru menjadi mahasiswa, tentunya kalian berkontribusi dalam melakukan membantu kakaknya dalam proses pelayanan keperawatan. Misalnya perasaan Bapak tadi sudah disuntik deh misalnya gitu ya. Kemudian kok kakaknya ini datang lagi bawa suntikan mau nyuntik. Kalian boleh menyampaikan, Kak, maaf Kak, tadi ini ada suntikan lagi ya Kak, soalnya tadi saya lihat atau Asri lihat tadi kakak yang satunya belum lama sudah memberikan suntikan misalnya, atau belum lama pasien Pak Amir tadi sudah diberikan obat. Itu adalah fungsi-fungsi kita melindungi teman-teman kita jangan sampai terkena dari kode etik ataupun melakukan pelanggaran hukum terkait dengan praktek keperawatan. Ya itu ya, jadi walaupun kalian menjadi nantinya praktek sebagai mahasiswa atau syukur kalau kalian sudah bekerja nanti, tetap ketika akan melakukan asuhan keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, ada prosedur-prosedur. Jangan lupa baca SPO-nya ya. Jadi ini adalah legal kita dalam melakukan praktek keperawatan. Ya, gitu ya. Semangat nanti ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Ya. Tidak, Bu. Selanjutnya Bu Nana akan share screen yang selanjutnya. Materi yang kedua adalah terkait dengan konseptual sedikit ya. Bentar ya. Materi-materinya nanti akan Bu Nana kirim ya, untuk yang kemarin konsep dasar, dan yang hari ini ada 2 materi yang akan saya berikan. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan
Oke, apakah materi saya sudah terlihat? Belum, Bu. Belum? Sudah di share screen ya sebentar ya. Sebentar ya, sini ada yang urgent sebentar ya di ini ya, sebentar ya Neng. Iya, Bu. Halo, sudah terlihatkah materi Bu Nana? Sudah, Bu. Baik, kita yang selanjutnya adalah konsep model kesehatan jiwa. Ya, tadi kalau kita bicara, mungkin sebenarnya akan sedikit ulas saja. Sebenarnya adalah sebagai pengetahuan bahwa kalian sebagai seorang perawat tentunya harus ada beberapa model atau konsep-konsep dalam keperawatan jiwa. Ya. Konsep itu merupakan suatu ide di mana terdapat suatu kesan yang abstrak yang dapat diorganisir menjadi simbol-simbol yang nyata. Ya, jadi abstrak itu berarti apa? Abstrak itu tidak terlihat ya. Atau abstrak itu bukan tidak terlihat, abstrak itu bayangan ya. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan konsep keperawatan, merupakan ide untuk menyusun suatu kerangka konseptual atau model keperawatan. Jadi di keperawatan itu banyak model-model keperawatan, ada keperawatan menurut Roy, ada keperawatan menurut Stuart dan seterusnya. Yaitu adalah terkait dengan konsep model. Nah, kita akan bicara terkait dengan model psikoanalisa. Jadi ada salah satunya adalah konsep model psikoanalisa. Model ini dikembangkan oleh Eskrut. Jadi bukan orang Indonesia yang mengembangkan ya, rata-rata karena seperti kemarin bahwa di Indonesia itu kalau kemarin kita bicara terkait dengan sejarah keperawatan baru mulai abad ke-21 ya. Ya, kita belum lahir, Bunana juga belum lahir ya. Abad ke-21 itu baru terkait dengan adanya rumah sakit. Nah, model psikoanalisa ini dikembangkan oleh Freud ya. Menurut model ini, gangguan jiwa terjadi sebagai akibat tidak terselesaikannya konflik-konflik pada masa perkembangan. Jadi apa tuh? Kalau kemarin bicara di awal ketika kita bicara sejarah keperawatan, di awal itu kita hanya memberikan apa? Memberikan ketenangan,
memberikan asuhan gizi yang baik. Kita berharap dengan dia tenang, dengan makan yang baik, dengan makan yang gizinya baik, itu akan membuat orang menjadi sehat. Nah, di model psikoanalisa ini bahwa ketika kita terjadinya gangguan jiwa itu karena tidak terselesainya konflik-konflik pada masa perkembangan. Misalnya ada ya namanya setiap manusia pasti mempunyai konflik atau mempunyai masalah ya. Nah, di dalam keperawatan ini jika masalah-masalah itu atau konflik-konflik itu tidak terselesaikan, itu akan mengakibatkan suatu gangguan. Terjadi sebagai akibat dari pertahanan ego yang tidak dapat mengendalikan ansietas. Ansietas itu adalah kecemasan ya. Kemudian gejalanya adalah gejala gangguan jiwa muncul sebagai upaya untuk mengatasi ansietas dan berhubungan dengan konflik yang tidak terselesaikan. Proses terapi pada model psikoanalisa ini adalah menggunakan teknik asosiasi bebas dan analisa mimpi. Apa itu? Jadi kalau kita bicara terkait dengan model keperawatan atau kesehatan jiwa, itu adalah salah satunya psikoanalisa. Tadi apa? Yang menurut model ini ya kembali gangguan jiwa itu terjadi karena akibat tidak terselesainya konflik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kalau pada model psikoanalisa ini tentunya kita akan mengupayakan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan teknik asosiasi bebas. Kita berikan dia kita selesaikan bagaimana atau kita lakukan problem solving terkait dengan konflik-konflik atau masalah-masalah yang dihadapi. Nah, analisa mimpi itu seperti apa misalnya? Berarti kalau orang bermimpi artinya apa? Realita atau bohong? Bohong, Bu. Bohong ya, bukan bohong ya, tapi tidak sesuai dengan kondisinya. Kita selesaikan model analisanya, ya, analisa mimpi misalnya. Dianalisa seperti apa ya Bu? Namanya mimpi. Mimpi itu tidak harus selalu terjadi. Mimpi itu adalah kembang bunga tidur ya, katanya bunga tidur. Jadi dia untuk model keperawatan psikoanalisa ini adalah kita menyelesaikan asosiasi bebas ya. Jadi karena tadi penyelesaian konflik kan setiap konflik kan berbeda-beda ya, bagaimana cara menyelesaikannya ya. Misalnya Sri putus pacar ya Sri ya, ada konflik kan Sri. Nah tentunya mungkin berbeda dengan Zahra cara menyelesaikan konfliknya, tetapi pada model jangan sampai kita mengalami kecemasan ya karena berhubungan dengan konflik itu, harus kita lakukan teknik asosiasi yang bebas. Silakan menyelesaikan, kita berikan kebebasan pasien kita atau kita berikan kebebasan klien kita untuk mengatasi konfliknya ya, proses yang kemudian ada model interpersonal. Artinya interpersonal apa? Interpersonal individu ya. Jadi model interpersonal dikembangkan oleh Sullivan dan Peplow ya. Kalau tadi model psikoanalisa oleh siapa? Esrut. Kalau model interpersonal oleh Sullivan dan Peplow. Ya, pandangan tentang gangguan jiwa menurut model ini adalah akibat ansietas yang timbul dan dialami dalam hubungan interpersonal. Ya, tadi kalau pada gangguan jiwa menurut psikoanalisa itu diakibatkan oleh apa? Oleh konflik. Tapi pada model interpersonal ini pandangan orang gangguan jiwa ini diakibatkan oleh ansietas, kecemasan yang ditimbulkan dan dialami dalam hubungan interpersonal, antarpersonal, ya. Ketakutan mendasar pada manusia adalah takut ditolak oleh orang lain karena manusia membutuhkan rasa aman dan kepuasan dari hubungan interpersonal yang memuaskan. Jadi kadang-kadang kita ngerasa ya, aduh aku mau ikut sama kamu dong, tapi aku takut nanti kamu tolak misalnya, atau kita mau masuk ke satu kelompok, takut nanti tidak bisa mengikuti di kelompok itu. Jadi sudah mulai ada ketakutan dalam diri sendiri, takut ditolak ya. Kemudian ketidakpuasan dari hubungan personal yang memuaskan ya. Misalnya tidak semuanya orang bisa mengerti tentang kita.
sehingga tidak semua orang juga bisa memuaskan apa yang ingin kita harapkan. Jadi itu adalah bagaimana kita melakukan hubungan interpersonal itu sehingga kita bisa terhindar dari stres, terhindar dari ansietas atau kecemasan yang ditimbulkan dalam diri kita sendiri. Nah, proses terapi pada model interpersonal adalah membina meliputi bina hubungan saling percaya ya. Jadi kalau orang udah tahu, oh ternyata misalnya awalnya asli sama Tari atau dengan Zahra mungkin tidak kenal satu sama lain ya, sehingga mungkin sudah mulai ada ketakutan di antara kalian kalau nanti komunikasinya nggak nyambung, misalnya nggak klop, nggak bisa, takut nanti nggak bisa membuat asli nyaman, nggak bisa membuat Tari puas misalnya. Oh, tapi ketika kita sudah terbina hubungan saling percaya ya, sehingga friend menjadi rasa aman, menjadi trust, menjadi dia mau mengungkapkan apa yang dirasakan. Termasuk sama pasien kita juga demikian ya. Pasien sudah mulai tuh nggak mau, takut nanti nggak mau cerita sama suster Hari misalnya. Oh ternyata ketika pasien sudah sudah terbina hubungan saling percaya, terbina trust ya, pasien merasa nyaman ya, atau kita merasa nyaman dengan friend, nah itu sudah terbina hubungan dan bisa melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan yang diharapkan. Itu adalah model interpersonal. Kemudian ada model eksistensial, dikembangkan oleh Charles Cluster ya, Ellis, Soldier, dan Frank ya. Jadi ini yang mengembangkan masih masih pakar-pakar dari luar ya. Model ini menyatakan bahwa kehidupan akan penuh arti jika manusia dapat menerima dirinya sepenuhnya. Penerimaan terhadap diri dapat dicapai melalui hubungan dengan orang lain ya. Kalau tadi interpersonal, sekarang udah eksistensial, artinya sudah di luar ya. Tapi dari diri kita sendiri dulu ya. Saya harus bisa ya. Seperti Bu Nana harus bisa menerima Bu Nana apa adanya ya. Dari diri kita sendiri dulu ya, harus dapat menerima. Lalu ketika kita sudah itu dapat dicapai melalui hubungan dengan orang lain. Kalau kita sendiri belum bisa menerima, aduh saya kan nggak begini, bagaimana orang lain bisa menerima ya? Nah itu adalah proses eksistensial. Proses terapi menurut model ini adalah membantu klien mengalami hubungan yang otentik ya. Masalah klien diidentifikasi melalui interpretasi dan resistensi dan proses transfer klien. Peran klien pada model ini adalah mengungkapkan secara verbal semua mimpinya untuk diinvestasikan oleh terapis. Jadi kalau di sini bagaimana kita tahu ya, kalau kita sudah terbina hubungan saling percaya, tentunya pasien akan mengungkapkan secara verbal ya. Verbal itu diungkapkan secara dengan mengatakan ya bahwa mimpinya, artinya apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan dan digambarkan ya, sehingga dari apa yang tadi diungkapkan oleh pasien kita bisa menginterpretasi ya, apa tuh, oh harapannya ini misalnya, oh dia tadi cerita mengenai misalnya coba pada pasien dengan gangguan jiwa ya, suster saya kan malu suster ya, misalnya saya skripsi saya nggak diterima suster, teman-teman saya udah lulus ya, saya malu, jadi saya jadi beban orang tua saya dan saya anak pertama. Nah itu kita oh ini masalahnya apa sih yang menjadi kunci permasalahannya ya. Ternyata ketika dia tadi misalnya awal-awal belum terbina hubungan saling percaya, di interpersonal dia sudah mulai nih, perawat sudah bisa membina hubungan saling percaya. Kemudian pasien sudah menceritakan, kita sudah bisa menginterpretasikan nih, oh harapannya apa sih? Oh, berarti pasien kita ini dengan harga diri rendah karena pasien merasa malu, ya, merasa gagal, teman-temannya udah lulus dia belum lulus misalnya. Jadi kalian ya, Anda semua ketika ada satu problem, ada konflik misalnya, ini saya harusnya sudah bisa lulus nih, tapi karena belum lulus karena ada masa, misalnya karena kalian sambil bekerja, kuliah sambil bekerja ada hambatan ya, jangan dijadikan konflik itu sebagai sebagai hambatan ya. Coba ceritakan
dengan orang lain, sehingga orang lain akan bisa memberikan solusi, memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Sama seperti kita menghadap pada model eksistensial ini ya, benar sampai belibetnya. Nah, bagaimana peran kita ketika pasien mengungkapkan, oh ternyata pasien ini dengan harga diri rendah ya, merasa bahwa ada kegagalan, kemudian merasa menjadi beban orang tuanya ya, sehingga apa yang harus kita lakukan oleh sistem terapi? Memberikan supporting, memberikan dukungan bahwa hanya ibu masih berguna bu, mbak masih bisa mbak, nggak apa-apa sekarang gagal, ayo terus ya, masih bisa masih bisa mengejar ketinggalan teman-teman yang lain. Itu adalah model-model yang kita berikan atau solusi-solusi yang kita berikan kepada pasien-pasien kita ya. Kemudian ada model terapi suportif yang tadi Nana sampaikan, kita harus memberikan dukungan ya. Model ini dikembangkan oleh Wirman dan Rockwell. Masalah muncul diakibatkan oleh faktor biopsikososial ya, dalam lingkungannya, dalam tempat tinggal di mana ya, itu juga membuat seseorang perlu dukungan, perlu support dari lingkungan. Contoh ya, di lingkungan atau di dalam keluarga kita ya, di dalam keluarga kita mungkin ada satu pola asuh dari sebuah keluarga itu selalu menuntut pola asuh yang keras terhadap anaknya. Apapun yang dilakukan oleh anaknya tidak pernah dianggap benar ya. Jadi kasus-kasus seperti ini, seorang terapis diperlukan suportif atau diperlukan support dari orang lain. Makanya menekankan pada model terapi suportif ini, menekankan pada respon coping yang terjadi. Proses terapinya meningkatkan tes realita dan harga diri ya, Nana sampaikan. Kamu masih punya kemampuan yang positif ya, ayo. Masih punya bakat, masih punya hobi-hobi yang bisa pasien kita gali untuk meningkatkan aspek positif yang dia miliki. Kemudian dukungan sosial dikerahkan dan respon coping yang adaptif dikuatkan. Respon coping yang adaptif yang mana kali? Ketika pasien kita berada di respon coping yang adaptif seperti kemarin juga ketika ada di konsep squad itu adalah ada respon di mana pasien merasa ketika ada konflik, ada masalah, lari ke hal-hal yang negatif, adaptif. Misalnya kalau ada masalah misalnya yang suka dugem lari-lari ke klub, ke kafe, minum-minuman yang beralkohol sehingga mabuk, itu ada respon yang negatif, respon yang maladaptif. Nah, perlu dilakukan dukungan oleh sosial, dikerahkan untuk respon yang positif yang dikuatkan ya. Jadi kalau ada masalah, yuk misalnya sebagai muslim kita pergi ke pengajian atau mendatangi spiritual, siraman rohaninya dikuatkan bahwa namanya setiap makhluk itu, setiap manusia itu pasti ada ada kegagalan dan ada keberhasilan. Jangan menjadi kecil hati. Nah, itu adalah dukungan-dukungan ataupun respon-respon atau coping adaptif yang bisa kita kuatkan sebagai seorang tenaga kesehatan atau perawat. Tujuannya agar terapi efektif, partisipasi klien dalam terapi sangat penting ya. Kalau kita hanya memberi dukungan tapi pasiennya tidak mau atau klien kita juga tidak mau, ya sudah, berarti tidak akan tercapai. Makanya harus ada dari partisipasi klien sendiri juga diberikan, ya juga harus ditimbulkan. Di samping itu, terapi harus juga hangat, empati dan bersahabat dengan klien ya. Kita memberikan dukungan tapi nada bicara kita tinggi ya, misalnya gini, kamu tuh bisa tuh ya, misalnya nih pasien kita, teman kita lagi curhat ya, pasien kita lagi curhat, lagi ngomong, lagi terpuruk, ibu bisa, nggak usah malu bu, ibu masih mending. Nah, jangan seperti itu bahasa yang kita inginkan, tapi harus sama. Empati ya, jangan simpati ya. Kalau simpati nanti kita terbawa arus, tapi empati, kemukakan sebagai sahabat, bagaimana kita bisa berperan sehingga pasien kita juga ketika yang diberi support atau yang diberi dukungan juga nyaman. Dan jadi rasa-rasa
seperti itu juga harus ditimbulkan ya, hangat dan dalam arti apa ya, berkomunikasi ya. Kalau nanti pada pasti di pasien jiwa mungkin modelnya hampir seperti keluarga ya, kalau berkomunikasinya itu tidak terlalu formal ya. Jadi tapi juga bukan berarti kita melecehkan atau merendahkan pasiennya, tapi mungkin lebih gimana pasiennya duduk sini Pak. Kalau mungkin kemarin sudah ketemu di rumah sakit umum ya tidak akan seperti itu ya, karena kondisi yang dihadapi adalah kondisi pasien yang berbeda. Sudah model terapi suportif. Nah, selanjutnya model medikal. Apa itu model medikal? Dikembangkan oleh Meyer, Karpin, Sipger, dan Francis ya. Di sini adalah gangguan perilaku diakibatkan oleh proses penyakit biologis. Kemudian gejala muncul sebagai kombinasi faktor fisiologis, genetik, lingkungan, dan faktor sosial. Jadi di sini yang biologis yang kena. Contoh misalnya pada pasien yang kita temukan pasien-pasien dengan gas asam lambung. Izin minum dulu ya. Pada pasien-pasien yang asam lambung, tentunya kita berikan respon simptomatiknya apa ya. Kalau untuk memberikan, berarti kita berikan obat, berikan terapi untuk menghilangkan menghilangkan kecemasannya. Kalau pada pasien-pasien yang anxiety atau kecemasan ya, tentunya ada obat-obatan golongan psikoterapi, bukan psikoterapi. Psikofarmakanya adalah golongan-golongan untuk mencegah ansietas. Nah, karena gejala ini muncul sebagai kombinasi dari faktor biologisnya, ya misalnya faktor biologisnya apa nih? Adanya gangguan di dalam sistem pencernaan dia. Di genetiknya, pasien-pasien yang medikal ini adalah memang dari sudah ada nih di genetik itu, ada keturunannya, memang sudah ada riwayat, misalnya keluarganya pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa ini ada keluarga yang memang mengalami gangguan jiwa, tapi tidak semua orang yang keluarganya sakit jiwa terus juga kena sakit jiwa, tidak. Kemudian lingkungan, faktor sosial. Di lingkungannya, misalnya sekarang ini pada pasien gangguan jiwa ya, di lingkungan itu sudah underestimate ya, sudah punya nilai backlist ya, bukan walaupun tidak backlist secara total, tapi sudah mulai nilai negatifnya. Ini jangan sama ini dia masuk ke error, dia mah keluarga error, jangan ya. Sebagai seorang tenaga kesehatan, kalian nanti harus menjadi advokat bagi pasien, melindungi pasien jangan sampai dikucilkan dalam lingkungan. Jangan juga malah ikut ya, dia emang dia keluarganya error, keluarga sakit, jangan ya. Itu karena sebenarnya karena tadi terkomplikasi dari bermacam-macam sumber stresor itu, salah satunya adalah lingkungan ya, dan faktor sosial ya. Faktor ada masih kalau di wilayah tertentu tuh masih ada strata ya, ada golongan meningkat, golongan tengah gitu kalau nggak salah ya, itu masih ada. Itu juga akan menimbulkan satu gangguan perilaku yang diakibatkan oleh tadi proses penyakit biologisnya. Nah, proses terapinya berfokus pada penanganan diagnosa yang meliputi terapi somatik dan teknik interpersonal. Terapi somatik tadi apa? Misalnya kita hilangkan kecemasannya. Nggak bisa cemas itu hanya kita berikan teknik relaksasi nafas dalam saja, tidak selalu berhasil ya. Tetapi kalau sudah mulai kecemasannya mulai mengganggu sistem dalam biologisnya, misalnya pasien nggak bisa tidur ya, pasien sudah kehilangan nafsu makan karena kecemasannya, tentunya harus kita berikan terapi simptomatiknya yang untuk menghilangkan terapi somatiknya. Dan teknik interpersonal tadi ya, apa ya, kita membina hubungan saling percaya. Itu ya untuk terkait dengan model-model tadi, model psikoanalisa, ada model interpersonal, ada model medikal, kemudian ada model terapi suportif ya. Itu adalah model-model dari konsep kesehatan perawatan jiwa.
Selanjutnya adalah model stres adaptasi. Ya, model ini meyakini bahwa individu berpotensi sehat sakit ya. Jadi seperti tadi nggak ada orang yang selamanya sehat terus, atau tidak ada juga orang yang selamanya sakit terus ya. Pasti kita akan suatu saat akan mengalami sehat ya. Suatu saat kita akan mengalami sakit ya. Memiliki kemampuan adaptasi yang meliputi fisik, konsep diri, peran, dan saling ketergantungan. Ya, memiliki kemampuan adaptasi ketika kita sakit, ya kita beradaptasi dengan kondisi kita. Berarti kita perlu obat, kita perlu pergi ke dokter mungkin. Kita kalau dari segi perawatan kita perlu misalnya melakukan perawatan diri dengan kita misalnya teknik relaksasi kalau kita punya masalah ya. Kemudian kalau fisiknya ya tentunya terkait tadi, misalnya kalau sakit fisik panas ya minum obat. Untuk sebelum kita sebagai seorang perawat ya, saya mengingatkan kepada kalian, kalau perawat jangan ujuk-ujuk minum obat ya, kan ada asuhan keperawatan. Misalnya contoh kita panas ya, apa sih berarti kalau panas itu kemungkinan bisa dari kekurangan cairan. Tadi kita minum, mencukupi keseimbangan antara kebutuhan cairannya dulu ya, pakai baju yang tipis gitu kan. Kemudian kalau sudah melakukan seperti itu tapi belum juga turun panasnya misalnya, berarti kita memang sudah harus minum obat, minum medikal ya, menghilangkan somatiknya, menghilangkan simptomatiknya, gejalanya ya gitu. Kemudian konsep diri, nah nanti kita konsep diri, peran itu nanti akan kita bahas ketika nanti ada materi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan harga diri rendah ya gitu. Dari konsep itu nanti ada 5 komponen, mulai dari gambaran diri, mulai dari identitas, peran, kemudian ideal diri dan harga diri. Jadi konsep diri pasien juga harus teradaptasi ya. Apa tuh, dari perannya dia kah, dari gambaran dirinya dia kah, dan yang saling berketergantungan. Ya, respon adaptif dipengaruhi oleh faktor ya. Jadi kalau kita itu punya respon, ada model stres adaptasi ini ada respon positif, respon adaptif ya. Itu banyak hal yang mempengaruhi, bisa dari faktor predisposisi, latar belakang, faktor presipitasi, faktor yang mencetus ya. Kemudian penilaian awal terhadap stres, penilaian terhadap sumber coping yang digunakan. Di sini misalnya orang berespon positif tapi latar belakangnya misalnya mungkin dia berlatar belakang dari nanti bisa pasien ini padahal konfliknya banyak loh, masalahnya banyak, tapi mungkin karena dia berlatar belakang dari pendidikan pesantren ya, secara spiritualnya sudah lebih kuat sehingga itu menjadi salah satu coping adaptif yang dia lakukan. Ya, responnya kan kalau orang yang biasa di pesantren tentunya dia biasa mengucapkan, melakukan sesuatu yang positif, makanya responnya ada. Kemudian presipitasinya, pencetusnya mungkin juga tidak tidak terlalu membuat pasien itu menjadi ansietas. Penilaian awal terhadap stresor, ada orang yang menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa, misalnya ada masalah kecil, tapi ada orang yang menganggap itu sebagai masalah yang sangat besar, masalah yang memang harus membuat dia cemas. Tapi ada orang yang masalah ini tidak terlalu membuat seseorang itu sehingga responnya lebih baik terhadap atau lebih adaptif terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian penilaian terhadap sumber coping yang digunakan. Dia menggunakan coping apa, mekanisme coping apa nih? Apakah dia yang adaptif ya, atau maladaptif ya gitu. Kemudian dasar holistik praktek keperawatan jiwa adalah seluruhnya adalah mengkaji seluruh aspek individu dan lingkungan sekitarnya. Jadi tidak hanya holistik itu keseluruhan, tidak hanya dari aspek dirinya sendiri, tetapi jadi lingkungan sekitarnya. Karena pada gangguan-gangguan jiwa itu bisa tidak hanya dari top stresornya atau pemicunya, predisposisinya tidak hanya dalam diri pasien sendiri, tetapi juga dari lingkungan di mana dia tempat tinggal atau di mana lingkungan masyarakat. Tadi contoh sebenarnya dia baru mulai cemas, mulai gelisah, itu mondar-mandir, terjadi perubahan perilaku, tapi karena lingkungan tempat tinggalnya tidak mendukung, sudah langsung dijas misalnya. Sebagai orang yang dengan gangguan,
itu akan menambah pasien kita atau untuk adaptasi dia terhadap lingkungan dia semakin membuat pasien menjadi maladaptif ya. Ini adalah proses faktor-faktor ya, kemarin Bu Nana sudah sedikit gambarkan ya, seseorang berada di faktor predisposisi latar belakang itu akan secara ini ada 3 yang yang bisa kaji dari mulai dari faktor biologisnya, psikologisnya, sosial kulturalnya. Kemudian dari faktor psikologisnya itu akan kita kaji presipitasi pencetusnya dari apa sih. Nah, nanti untuk terkait dengan faktor-faktor ini masing-masing ini akan ada ketika kita bicara di asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Ya, ada resiko perilaku kekerasan juga ada tuh faktor predisposisinya apa. Kemudian itu masing-masing faktor itu sangat mempengaruhi ya terkait dengan terkait dengan faktor yang menyebabkan atau proses terjadinya masalah pada pasien ya. Kemudian tadi di faktor presipitasi pencetus ya, ada apa tuh, apakah dari natur, apakah dari alam, kemudian atau dari organ dalam dirinya, atau dari timing waktu, atau dari faktor penilaian stresornya sendiri. Ada yang menilai stresor secara kognitifnya baik, secara afektifnya baik, secara psikologisnya baik. Tetapi ketika kita menggunakan sumber coping yang maladaptif atau mekanisme sumber copingnya bisa dari mana? Dari diri sendiri, dari support lingkungan sosialnya, atau dari aset ekonomi. Kadang-kadang itu kita perlukan juga ya, ekonomi tidak bisa ya, uang ada pepatah ya, hidup ini tidak tergantung dengan uang, tetapi uang sangat menentukan kan gitu ya. Jadi itu juga dari aset-aset ekonomi itu juga menjadi salah satu sumber-sumber coping yang bisa diberdayakan ya. Dan kembali lagi mekanisme coping ya, ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Setelah itu ada di rentang respon apa semuanya nih, oh dia ternyata menggunakan rentang respon yang maladaptif, kalau lagi ada masalah marah-marah, lempar barang ya, mecahin piring ya, karena tadi dia di mekanisme copingnya dia adalah mekanisme coping yang destruktif ya, yang dia pakai, sehingga selalu dia berada di yang maladaptif terus. Tapi ada orang yang konstruktif ketika ada masalah ya, ada yang diterima, misalnya dia ada satu problem yang saat ini terjadi adalah sejak pasca COVID terjadi pemutusan hubungan kerja ya, banyak ya di lingkungan di tempat tinggal screening Bu Nana tuh banyak karyawan-karyawan yang di PHK karena memang dengan kondisi ekonomi sejak pandemi COVID ini banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Nah, sekarang ini sudah mulai ya pergerakan ekonomi Indonesia, alhamdulillah COVID sudah mulai sudah mulai turun, sudah tidak ada lagi SPB ya, sehingga perusahaan-perusahaan sudah kembali eksis. Nah, pada saat kemarin di tengah pandemi itu banyak sekali ya pasien-pasien kita karena yang kena PHK, sehingga akhirnya mereka di rentang respon yang maladaptif, kebingungan bagaimana nanti akan meneruskan kehidupan, misalnya pada pasien-pasien yang punya kepala keluarga ya, karena sebagai kepala keluarga tidak punya pekerjaan ya, tentunya juga menjadi satu konflik tersendiri. Tapi kalau dia menggunakan mekanisme coping yang konstruktif ya sudahlah, nggak bekerja, mungkin bisa berwira swasta, sehingga dia di rentang respon yang adaptif. Itu bisa terjadi pada pasien-pasien kita atau dalam kehidupan ya. Itu adalah terkait dengan proses terjadinya ataupun model-model asuhan keperawatan. Jadi ini adalah predisposisi faktor atau
Faktor resiko yang memulai jumlah dan jenis sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi stres. Ya, tadi sudah ya Nana sampaikan ada faktor predisposisi, ada faktor meliputi apa yang perlu kita kaji ada meliputi faktor predisposisi, faktor biologis, psikologis, dan sosial kultural. Jadi faktor-faktor ini lebih jelasnya akan kita bahas nanti ketika kita sudah masuk ke area-area asuhan keperawatan jiwa ya. Misalnya pada faktor dengan harga diri rendah, ada faktor predisposisinya apa, faktor biologisnya apa, ya, psikologisnya apa dan seterusnya ya. Dan tidak akan kupas lebih lanjut, tetapi ketika kita faktor resiko apa saja sih yang sumber yang orang bisa untuk mengatasi stres tentunya meliputi beberapa faktor. Kemudian ada Sekitarring stressors, yaitu stimulus yang berupa tantangan atau ancaman dan tuntutan terhadap individu yang menyebabkan seseorang mengeluarkan energi yang berlebihan yang menimbulkan ketegangan serta stres. Tadi sudah ada ya, stresor itu penyebab itu bisa dari natur, dari organ, dari waktu atau dari norma ya. Itu nanti akan kita bahas juga. Jadi ketika kita sudah masuk diaplikasikan ke dalam asuhan keperawatan. Tadi ada penjelasan dari yang di atas ini ya. Ya, ada respon ketika seseorang, ya ada stresor, itu adalah penilaian stresor itu yang signifikan terhadap suatu kajian dialami seseorang sepanjang hidupnya, termasuk di dalam makna stresor, intensitas dan pentingnya. Jadi artinya tidak, kalau orang hanya sesekali dapat stresor, tentunya dia bisa bisa menggunakan responnya, bisa berespon kognitifnya saja, atau afektifnya, atau psikologisnya yang berespon, atau respon perilakunya. Kadang-kadang kita ini misalnya ada stresor, ada yang membuat kita mengalami satu kecemasan. Ya, kalau sudah cemasnya hanya ringan, hanya sesekali, tapi seperti tadi dibilang ada timing itu adalah waktu ketika kita dapat stresor, kemudian pada saat kita down misalnya tadi sudah dalam timing yang nggak tepat, sudah di PHK misalnya, kemudian ada lagi yang menyebabkan dia ada masalah lagi, ada konflik lagi, tentunya dia bisa berespon pada respon-respon yang bisa respon yang afektif atau respon yang perilakunya jadi perilaku yang tadinya orangnya pendiam, orangnya ramah ya, tapi karena ada efek-efek stresor tambahan waktu tidak tepat terjadinya masalah tadi, mungkin bisa saja ada respon perubahan jadi orang jadi pemarah, jadi gampang marah. Itu adalah fase-fase di mana seseorang menghadapi masalah itu berdasarkan dari faktor-faktor yang dia hadapi. Jadi ini ada sumber-sumber coping ya, tadi sudah Nana sampaikan, sumber coping bisa bermacam-macam, bisa dari aset ekonominya ya ekonomi tadi tentunya dengan ketika dia di PHK ya, pada pasien-pasien yang dengan harga diri rendah, gangguan peran, ketika dia sudah tidak punya pekerjaan, rasa malu, rasa minder, rasa tidak berguna, tetapi karena aset ekonominya baik ya, dia masih punya tabungan, masih punya usaha, tentunya juga akan berbeda respon yang ditimbulkan. Bisa dia berespon ke yang adaptif, yaitu ya usaha di PHK nggak apa-apa, nggak kerja, tapi dia bisa buka usaha karena tadi dia punya sumber coping secara ekonomi. Kemudian orang ternyata nggak punya ekonomi tapi punya kemampuan, misalnya setelah dia tidak bekerja, harga diri rendah kan pasiennya, dia karena punya kemampuan misalnya, dia bisa, ada seorang wanita misalnya, dia pintar masak, dia bisa bikin kue, sehingga dengan kemampuan itu menjadi sumber coping yang adaptif. Dia bisa catering gitu ya, misalnya dia buka usaha buka toko kue dan sebagainya ya. Support sosial tadi ya, di lingkungannya udah nggak kerja, udah ini, terus adalah lingkungan tempat tinggalnya misalnya ya kan dia sekarang jadi pengangguran tuh ya, mulai itu digibahin, mulai itu tidak ada dukungan dari sosialnya, sehingga orang bisa maladaptif. Tapi ketika support sosialnya ada, yuk
misalnya di lingkungan tempat kita tinggal atau di kalian, misalnya ada teman kalian yang habis mengalami satu pemutusan hubungan kita, nggak apa-apa, yuk kita nih kok kelompok kita nih misalnya ada di taklimnya, tempat ngaji nih misalnya, ada perkumpulan-perkumpulannya yang memberikan dukungan, nggak apa-apa, masih banyak hal yang bisa digunakan, bisa lakukan gitu, contoh. Atau kalau anak remaja nih mahasiswa ya, habis dapat diputusin pacarnya ya, di dalam lingkungan support sosialnya, di mana dia bersosialisasinya, dia diberikan support, tentunya dia tidak akan menjadi yang maladaptif coping mechanism atau responnya, tapi bisa menjadi adaptif. Jadi sumber-sumber coping itu banyak, termasuk juga motivasi ya. Sumber coping motivasi dari diri sendiri, jadi coping mekanisme individunya yang positif, yang efektif ya. Jadi sumber coping itu motivasi itu datang dari diri sendiri. Coping mekanisme individu, setiap individu itu pasti punya sumber-sumber coping yang bisa diberdayakan. Yaitu adalah terkait dengan sumber-sumber coping yang bisa dilakukan pada seseorang, pada diri kita, atau untuk menilai apa yang dapat dilakukan di dalam mengatasi masalah ya. Mekanisme coping tadi sudah ada ya, sudah menggunakan ada 3 mekanisme coping: problem focused, kemudian emotion dan seterusnya. Itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan pada mekanisme coping kita. Rata-rata pada pasien dengan gangguan jiwa pasti mekanisme copingnya adalah coping individu tidak efektif ya. Kalau dia efektif, dia bisa mengendalikan semua apa yang dirasakan, dia sudah bisa menerima kondisinya, tentunya dia tidak akan dirawat. Tugas kita sebagai perawat adalah tadi meningkatkan memberikan dukungan terhadap kemampuan aspek positif yang dia miliki ya, mulai dari kemampuannya, mulai kalau kita kan nggak mungkin ya bisa meningkatkan ekonominya ya, nggak mungkin kita berikan kita tingkatkan ekonominya, tapi bagaimana cara kita bisa meningkatkan ekonomi dia, bisa kita gali terkait dengan kemampuan yang dia miliki ya. Yang terakhir adalah model sosial ya. Jadi model ini dikembangkan oleh Stas dan Kaplan. Faktor sosial dan lingkungan menyebabkan stres yang menimbulkan ansietas dan gejala-gejala gangguan jiwa. Jadi sosial tadi Bu Nana sudah bahas di depan, lingkungan yang selalu mengejar, lingkungan yang tidak kondusif, lingkungan yang yang membuat dia tidak nyaman, membuat stigma, itu juga akan menyebabkan pasien-pasien kita mengalami ansietas, kecemasan, sudah mulai timbul gejala-gejala gangguan jiwanya, mulai nggak bisa tidur, tadi emosional yang tidak terkontrol. Jadi atau malah sebaliknya, yang pasiennya menarik diri, mengurung diri ya. Siapa yang suka mengurung diri? Ya. Yang kalau tidak mau bersosialisasi atau antisosial, itu salah satu gangguan jiwa ya. Jadi kategori gangguan jiwa ditentukan oleh hubungan lingkungan sosial. Nah, proses terapinya seperti apa? Klien dibantu untuk menyelesaikan diri dengan sistem sosialnya ya. Bagaimana cara kita membantu sistem sosialnya akan nanti kita bahas di asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial. Bagaimana kita bagaimana kita ajarkan pasien kita untuk bersosialisasi secara bertahap ya. Pasien kita ajarkan cara berkenalan, bukan pasien kita tidak mampu ya, karena pasien-pasien dengan gangguan jiwa kan sudah lebih rata-rata usianya sudah dewasa, sudah tua ya. Bukan dia tidak bisa berkenalan, tapi yang kita harapkan dengan model sosial ini adalah tadi pasien itu kita bantu untuk menyesuaikan diri dengan sistem sosialnya, lingkungannya seperti apa ya, sehingga kita bantu untuk dia mau bersosialisasi dengan orang lain, bersosialisasi secara bertahap. Mulai dari apa? Bertukar hobi, bercerita ya, itulah yang akan kita lakukan. Bentuk terapi berupa intervensi kritisnya adalah manipulasi lingkungan dan dukungan sosial. Kok lingkungan dimanipulasi ya Bu ya gitu. Artinya bukan membohongi lingkungan, tetapi lingkungan ini kita kondisikan ya, bahwa model di sosial ini pasien-pasien kita itu kita orientasikan bahwa mereka juga mempunyai kehidupan, mempunyai problem yang sama.
hanya saja mungkin ada yang bercerita, ada yang tidak diceritakan. Itu adalah yang dimaksud dengan manipulasi lingkungan. Berarti bukan membohongi lingkungan, bukan ya. Itu ya yang dimaksud dengan. Kemudian peran klien dituntut untuk mengekspresikan masalahnya kepada terapis tadi, mengekspresikan dalam arti menceritakan, menggunakan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Artinya, kalau misalnya di lingkungan ini ternyata memang kita susah untuk memanipulasi lingkungan, untuk bisa mengorientasikan pada semua yang adanya, tapi kita menggunakan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Contoh seperti apa? Kita libatkan nih tokoh masyarakatnya. Ya pasti kan di dalam satu lingkungan ada orang yang dituakan ya, ada orang yang dituakan atau orang yang disegani, orang yang menurut mereka adalah orang yang menjadi panutan. Nah, itu kita gunakan sumber-sumber coping yang ada di masyarakat. Peran terapis di sini adalah mengeksplorasi sistem sosial klien dan sumber-sumber yang tersedia tadi ya. Eksplorasi sumber sistem sosial klien tadi, dia ada di mana sih, di lingkungan apa saja sih? Ternyata dia seorang yang suka taklim, atau ternyata dia nggak pernah kemana-mana nih, pasiennya hanya di rumah saja, pasiennya nggak pernah tidak pernah bersosialisasi. Nah, kita ekspor itu harus mau ikut kegiatan di lingkungan, libatkan misalnya ya. Bukan kita susah Bu model ini, Bu, kita libatkan keluarganya ya. Kalau di keperawatan jiwa itu ada nanti strategi pelaksanaan pada keluarga. Bagaimana kita memberikan edukasi pada keluarga? Nah, ini adalah model-model yang bisa kita libatkan dalam model sosial. Ya, jadi kita nggak mungkin, atau ketika kalau nanti di LS1 itu ada namanya asuhan di rumah yang memberikan edukasi pasien pada keluarganya, itu dilakukan di rumah ya. Sekarang sudah nih model-model sosial ini sudah banyak dilakukan oleh puskesmas melalui CHM yaitu peran perawat kesehatan jiwa masyarakat. Jadi ini sudah dilakukan ya, sehingga pasien-pasien kita yang mempunyai kendala itu atau mempunyai masalah dengan lingkungan, itu lingkungan sosial tempat di mana mereka tinggal itu sudah mulai disosialisasikan, sehingga pasien itu tidak dijudge ya. Ada pasien-pasien gangguan jiwa itu kasihan ya kalau ada di rumah sakit tenang ya, di rumah sakit tenang, di rumah sakit tidak ada masalah. Tapi ketika pasien sudah pulang ke rumah, ya kok balik lagi, kenapa lagi ya, padahal kemarin di rumah sakit baik, kondisinya, emosinya terkontrol. Ternyata lingkungan tempat di mana dia ini tidak bisa menerima. Nah, itu adalah peran perawat kesehatan masyarakat yang terjun di lingkungan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke. Mungkin itu materi kita pada pagi hingga siang hari ini. Tadi ada tentang kode etik keperawatan, kemudian ada model-model keperawatan atau model-model kesehatan jiwa. Ada yang mau didiskusikan? Tidak, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini masih 3. Oke, yang tidak hadir siapa ya? Pak Alif, Nyon Sewu, nanti mungkin Bapak ini ya Pak, untuk absensinya ya Pak. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan kita tadi apa yang disampaikan bermanfaat terkait dengan tugas kalian, tugas Anda nanti ketika di layanan. Tadi ada bahwa apapun yang akan kita lakukan tentunya ada dasar hukumnya, ada ada aturan-aturan yang harus dipahami, aturan-aturan setelah melakukan proses keperawatan itu ada hal yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Tadi sudah mengetahui terkait model-model asuhan keperawatan itu ada banyak ya. Di keperawatan jiwa itu ada psikoanalisa, ada kemudian tadi model sosial, model interpersonal, dan seterusnya ya. Ada etik-etik keperawatan yang memang harus kalian patuhi. Ketika mungkin kalau di profesi yang lain nggak ada, bukan tidak
ada ya tidak sejelimet seperti kita, tapi karena kita punya profesi semua ada aturan-aturan yang harus dipatuhi ya. Dan Nana hanya mengingatkan ketika kalian nanti dimanapun kalian praktek, dimanapun nanti kalian menjadi perawat, patuhi etik-etik keperawatan ya, bawa nama profesi kita ya, bahwa kita adalah profesi perawat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai nilai-nilai sosial kita, nilai-nilai kebaikan yang yang akan kita lakukan berdasarkan undang-undang di dalam praktek keperawatan kita. Ada hal yang diperkenankan, ada hal yang tidak diperkenankan ya. Jadi lakukan profesi sesuai dengan profesi kita masing-masing ya. Jadi walaupun mungkin ya sekarang tadi sampaikan saya paham, tapi kalau itu menjadi hak profesi orang lain, jangan sampai kita lakukan atau terjadi maladaptif atau malpraktek dalam melakukan profesi keperawatan. Ada model-model konseptual dalam keperawatan jiwa ya. Jadi dari sini kita sudah mulai punya rasa ya, bahwa mulai pandangan berbeda terkait dengan pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Besok ada beberapa macam terapi yang yang diberikan pada pasien dengan gangguan jiwa akan kita bahas di lain waktu. Kemudian ada masalah-masalah keperawatan apa saja di pasien-pasien dengan gangguan jiwa juga akan kita bahas, sehingga kalian akan paham ya. Kalau tidak untuk diri pasien misalnya, nanti saya nggak berminat kerja di rumah sakit jiwa misalnya, tapi setidaknya kita paham bahwa di dalam diri kita itu banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita preventifkan ya, artinya kita cegah ya untuk tidak sampai terjadi gangguan jiwa ya. Tetap semangat semuanya ya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat, Allah pertemukan kita sehat ya. Fabi ayyi rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kita dustakan, yang kamu dustakan ketika kamu diberikan kesehatan ya. Tali yang cantik, Asri ya, Zahra ya, salam Zahra ya, yang luar biasa Pak Alif ya, bahwa kita hari ini berikan kenikmatan terutama adalah nikmat sehat jiwa ya, sangat yang Allah kita syukuri. Kita sudah diberikan kesempurnaan fisik ya, sehat fisiknya, tapi ketika jiwa kita sakit ya, tidak bisa dilihat jiwa itu. Jadi yuk muhasabah untuk diri saya pribadi, menekankan mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah berikan kita kenikmatan ya, nikmat sehat jiwa itu adalah menjadi hal yang paling utama ya. Jangan sampai disia-siakan, jadilah orang yang bermanfaat ya, meskipun hanya sedikit bermanfaat untuk orang lain. Jadi seperti bilang, profesinya adalah profesi perawat itu adalah profesi yang memberikan pengobatan, memberikan apa tadi ya, memberikan ketenangan ya, memberikan apa lagi Sri ya, meringankan penderitaan. Masya Allah ya, profesi yang luar biasa ya. Mudah-mudahan profesi ini akan menjadi ladang amal kebaikan buat kita ya. Memberikan ketenangan itu ya tidak harus kita ngasih duit kok ya. Tapi dengan kita cara komunikasi yang terapeti kita saat ketemu dengan pasien, tadi bisa mampu menjaga kerahasiaan pasien ya. Yuk mulai sekarang, kalau kita belum ketemu dengan pasien, mulai dari lingkungan. Selama ini mungkin suka dicurhatin temennya ya, walaupun itu tidak masuk dalam kode etik keperawatan, tapi karena kita tahu ada etik-etik yang harus kita jaga dalam hubungan ya, tentunya itu akan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan lagi sudah mulai nggak gibah ya, nggak boleh menceritakan lagi kalau tadi pas temennya curhat, dicurhatin, jangan ngomong-ngomongnya, jangan bilang-bilang ya, kesini jangan bilang-bilang ya, nanti semua jangan bilang-bilang ya. Jadi ya, ingat lagi kerahasiaan pasien harus kita jaga, privasi pasien harus kita jaga, ada kode-kode etik, ada aturan-aturan kita dalam melakukan tindakan keperawatan ya. Itu dari Bu Nana pada siang hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, salam sehat untuk semuanya ya. Semuanya mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat ya. Saya akhiri, Pak Alif ada yang mau disampaikan? Pak Alif, terima kasih Pak Alif sudah senantiasa memberikan dukungan ya untuk Google Meet ini. Tapi kalau ada kendala-kendala Bu Nana mohon maaf ya, karena memang ketika di online ada hal-hal yang kadang-kadang reject yang tidak tidak bisa kita
pungkir ya. Baik, kalau tidak ada nanti untuk materi yang pertama dan yang kemarin sama hari ini akan saya share dengan Pak Alif atau bagaimana Pak? Ya, oke, mungkin Pak Alif sedang ini, Bu Nana izin kalau tidak ada kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Bu Nana izin live ya. Iya Bu.